Halo guys, kembali lagi dengan kami di Fanimepedia. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kisah Rui Kimetsu no Yaiba yang tentunya tidak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya guys, biar kami tetap semangat bikin kontennya. Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Rui adalah pilihan utama dalam Demon Slayer Mon Natagumo Arc of Kimetsu no Yaiba. Rui termasuk ke dalam salah satu jajaran iblis 12 bulan dan termasuk dalam iblis bulan bawah 5. Rui adalah iblis yang mempunyai keluarga yang mana keluarganya tersebut dibuatnya sendiri karena emosi yang tumbuh pada masa lalunya saat dia masih menjadi manusia. Rui memiliki kulit yang sangat putih pucat dengan titik merah yang tersambung dengan garis tipis yang muncul di wajahnya. Pada rambutnya, Rui memiliki rambut berwarna pink muda dan lebih seperti warna putih dan memiliki bentuk yang mirip dengan kaki laba-laba. Dan pada matanya, Rui memiliki bola mata berwarna merah sedangkan irisnya berwarna biru pucat. Karena Rui memegang posisi peringkat 5 iblis bulan bawah, Rui memiliki kanji peringkat 5 bawah terukir di mata kirinya. Ia menandakan peringkatnya sebagai iblis. Pada pakaiannya, dia menggunakan kimono putih yang terlihat longgar pada bagian atasnya. Pada kisah masa lalunya, saat masih menjalani kehidupannya sebagai manusia yang lahir dari keluarga yang agak kaya dan pada saat itu dia memiliki tubuh manusia yang lemah dan rapuh, serta mudah mengalami stres atau bisa dikatakan memiliki mental health yang lemah. Bahkan untuk berjalan dan bernapas pun sulit dilakukannya, hingga menyebabkan dirinya menghabiskan sebagian besar hidupnya terperangkap di dalam rumahnya yang dirawat oleh ibu dan ayahnya. Walaupun begitu, meskipun dirinya sangat lemah, orang tuanya sangat mencintai dan menyayangi dirinya. Pada suatu malam saat Rui berada di rumahnya, dia terbangun karena didatangi oleh Kibutsuji Muzan yang langsung masuk menghampirinya dan menawarkan diri untuk menyelamatkan dia dan mengubahnya menjadi iblis. Dan setelah memiliki tubuh yang kuat, Rui akhirnya bisa bergerak bebas untuk pertama kalinya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Rui sekarang sudah menjadi iblis. Dalam wujud barunya, Rui perlu mendapatkan makanan atau nutrisi dengan cara memakan manusia, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan dirinya membunuh seseorang pembantu di dalam rumahnya. Sayang, aksi pembunuhan tersebut dilihat oleh kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa ketakutan dengan apa yang telah dilakukan oleh putra mereka. Singkat cerita, pada malam hari saat ayahnya mencoba membunuhnya menggunakan pisau, Rui pun terbangun dan langsung membunuh ayahnya, sementara ibunya duduk dan menangis. Tetapi pada akhirnya kedua orang tuanya pun dibunuh oleh Rui. Setelah mengetahui kedua orang tuanya yang akan membunuh dirinya, Rui pun menganggap jika ikatan keluarga mereka selama ini palsu. Namun sebelum meninggal, ibunya memberikan kata-kata terakhir yang mana dia meminta maaf karena tidak dapat memberikan tubuh yang sehat. Dan kemudian Rui mengingat kata-kata terakhir ayahnya, yaitu hanya berjanji bahwa ayahnya dan ibunya akan mengikuti Rui ke alam baka dengan bunuh diri jikalau Rui meninggal. Kemudian Rui pun menyadari bahwa orang tuanya memang mencintainya dan hanya berusaha menghentikan untuk sepenuhnya menjadi monster, dan hal itu membuat Rui semakin kacau secara emosional. Tak lama kemudian Muzan pun datang memberitahu Rui bahwa itu adalah kesalahan orang tuanya karena mereka menolak Rui untuk menerima wujud barunya dan tidak dapat menanggung beban tindakannya. Rui pun mempercayai kata-kata Muzan sebagai kebenaran atas kematian kedua orang tuanya.
Pada saat setelah menjadi iblis, Rui pun menetap di Gunung Natagumo sambil memburu manusia yang melewati gunung tersebut. Kemudian seiring waktu pun Rui tumbuh menjadi iblis yang sangat kuat. Dia dipersenjatai dengan kekuatan dari darah Muzan yang sangat tinggi dan seni darah iblis yang sangat mematikan, hingga dia bisa mencapai peringkat 5 iblis bulan bawah di antara 12 Kizuki. Tetapi dia sama sekali tidak peduli untuk naik pangkat. Rui bisa dikatakan dapat menyamai iblis bulan bawah kedua dan ke-1. Muzan mengatakan saat melihat Rui sebagai bawahan favoritnya di antara para pelayannya saat itu, dan berharap Rui mampu mengalahkan Hashira sendiri meskipun dia adalah peringkat bawah. Rui sudah hidup sebagai iblis kurang lebih selama 20 tahun, dan kemudian seiring berjalannya waktu, karena Rui sangat merindukan keluarganya, Rui pun menghabiskan puluhan tahun untuk mencoba meniru ikatan keluarga melalui iblis lainnya, dan dengan izin Muzan, dia pun membentuk keluarga laba-laba dan menemukan iblis yang ditemukan di Gunung Natagumo. Lalu membawa mereka untuk bergabung ke keluarganya dengan memberi darah Rui dengan janji perlindungan dari pemburu iblis. Rui membagikan peran keluarganya, ada yang menjadi sosok ibu, ayah, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Peran Rui sendiri adalah anak bungsu yang harus dilindungi, meskipun ia adalah iblis yang paling kuat. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Rui pun bertemu dengan pasukan para pemburu iblis beserta Tanjiro dan kelompoknya. Kemudian mereka pun bertarung dengan melawan keluarga palsu Rui. Keluarga palsu itu sempat disinggung oleh Tanjiro. Kenapa iblis-iblis lain mau menjadi keluarga dikarenakan mereka takut pada Rui, bukan didasarkan pada arti sebenarnya dari keluarga itu sendiri. Tanjiro juga mencontohkan kekeluargaan yang asli, di mana ia dan adiknya Nezuko masih saling melindungi meskipun wujud mereka manusia dan iblis. Rui terkesan, ia meminta Nezuko menjadi adiknya, namun iblis Nezuko itu enggan dan lebih memilih kakaknya. Dari sanalah terjadi pertarungan sengit antara Tanjiro dan Rui. Kekuatan Rui adalah teknik darah iblis berupa benang, semacam jaring laba-laba yang memiliki ketajaman seperti silet. Bahkan dalam arc Natagumo, benang itu mampu memotong tubuh manusia hingga hancur berkeping-keping. Pedang Nichirin milik Kamado Tanjiro pun sempat berhasil dipatahkan oleh benangnya itu. Benang merah adalah benang yang benar-benar sulit untuk diputuskan. Tanjiro sampai harus menggunakan Hinokami Kagura, tarian Dewa Api, dengan bantuan Nezuko untuk melawannya, yang membuat Tanjiro dan Nezuko kelelahan dan kewalahan. Rui pun lolos dari serangan pamungkas Tanjiro. Pada saat akan menyerang kembali, Rui mati karena kepalanya ditebas oleh sang pilar air Tomioka Gyu. Dengan tingkat kekuatan pilarnya, ia bisa menebas seluruh benang itu menggunakan teknik pernapasan air yang ke-11. Di alam lain, Rui akhirnya bertemu dengan orang tuanya. Mereka juga mengatakan jika ketiganya akan bersama meskipun harus ke neraka sekalipun. Berikut adalah kisah iblis bulan bawah kelima Rui. Semoga terhibur dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.